Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa konservasi tanah dan air itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya tanah dan air dari kerusakan akibat pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan. Karena terjadi degradasi lahan, maka perlulah dilakukan konservasi tanah dan air yang disingkat dengan KTA. Degradasi lahan dimaksud adalah A. Degradasi tanah, B. Degradasi air, C. Degradasi hutan, D. Degradasi penggembalaan, E. Degradasi biodiversitas. Penyebab degradasi tanah yang pertama, erosi tanah oleh air. Yang kedua, pengolahan tanah intensif. Yang ketiga, penggundulan hutan. Yang keempat, persiapan lahan dengan pembakaran. Yang kelima, penggembalaan yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu, agar produktivitas dan kualitas lahan secara lestari dapat dipertahankan, diperlukanlah konservasi tanah dan air. Dapat diringkas bahwa upaya KTA tersebut sebenarnya bertujuan 1. Mencegah erosi, 2. Memperbaiki tanah yang rusak, 3. Memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah. Untuk mencapai tujuan KTA tersebut, maka digunakan metode KTA. Yang pertama, metode vegetatif, terdiri dari pergiliran tanaman, penanaman penutup tanah, penanaman dalam strip, tumpang sari, penghijauan, dan reboisasi. Di samping kelebihan metode vegetatif, ada juga kelemahan metode vegetatif, yaitu A. Dapat bersaing dengan tanaman dalam hal unsur hara dan air, B. Sebagai sarang hama penyakit, C. Memerlukan perawatan yang banyak. Kemudian yang kedua dari metode konservasi tanah dan air adalah metode pengelolaan tanah. Pada metode ini merupakan cara memanipulasi tanah untuk mengurangi pengaruh erosi akibat curah hujan dan sekaligus meningkatkan kualitas lahan. Dengan pengelolaan tanah yang berkelanjutan, diharapkan produktivitas lahan meningkat sekaligus kualitas air dan udara juga dapat dipertahankan. Metode pengelolaan tanah terdiri dari A. Penambahan bahan organik yang sering disebut dengan pupuk hijau, pupuk kandang, mulsa, dan pemakaian sisa-sisa tanaman. B. Olah tanah konservasi. C. Bahan pembenah tanah yang disebut dengan soil conditioner. D. Sistem drainase. Baiklah, mari kita bahas salah satu contoh metode pengelolaan tanah, yaitu pemulsaan. Untuk tujuan KTA, mulsa disebar minimal 30% menutupi permukaan tanah. Berat mulsa 6-8 ton per hektar dan C/N lebih besar dari 30. Contoh mulsa yang sering digunakan jerami padi, batang jagung, dan batang ubi kayu. Penutupan permukaan lahan dengan mulsa dapat menekan erosi dari 38 ton per hektar
tanpa pemakaian mulsa menjadi 1,8 ton per hektar dengan pemakaian mulsa. Biasanya untuk perkebunan besar menggunakan tanaman penutup tanah leguminosa atau disebut dengan LCC sebagai mulsa hidup. Keuntungan pemulsaan: A. Melindungi permukaan tanah dari benturan air hujan sehingga erosi menurun. B. Meningkatkan kelembapan dan menurunkan suhu tanah. C. Mengurangi pertumbuhan gulma. D. Meningkatkan bahan organik tanah. E. Memacu serapan hara dan produktivitas tanaman. F. Mudah diterapkan petani. Kemudian selain keuntungan ada juga kelemahannya. Yang pertama, kurang mampu dalam mengurangi erosi pada tanah berlereng terjal. 2. Mempersulit penanaman benih. 3. Sarang hama terutama tikus. 4. Sulit mendapatkan bahan mulsa untuk skala luas. Kemudian metode konservasi tanah air yang ketiga adalah metode mekanik. Merupakan teknik konservasi tanah dan air berupa perlakuan fisik yang diberikan pada tanah untuk tujuan: A. Memperlambat aliran permukaan. B. Menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. C. Memperbesar infiltrasi. D. Memperbaiki aerasi tanah. E. Menyediakan air bagi tanaman. Metode ini meliputi 1. Pembuatan guludan. 2. Pembuatan rorak. 3. Pembuatan teras kulut. 4. Pembuatan teras bangku. 5. Pembuatan saluran diversi. Demikian untuk mata kuliah dengan judul konservasi tanah dan air dalam pengelolaan lahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.